Kembali lagi bersama saya, Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai analisis risiko finansial dengan metode simulasi Monte Carlo, studi kasus pada PT Pace Delta Control. Sumber data saya ambil dari jurnal unesa.ac.id/index.php.aj. Konsep risiko yang akan dibahas pada kali ini adalah mengenai definisi risiko, yang kedua mengenai mengukur risiko, yang ketiga mengenai simulasi Monte Carlo. Definisi risiko menurut Keown tahun 2000 yaitu merupakan prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai standar deviasi. Menurut ISO 31000 tahun 2009 mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian pada pencapaian tujuan. Lalu menurut Kunarta tahun 2015 menyimpulkan bahwa risiko merupakan kemungkinan kejadian yang bersifat merugikan. Dalam hal mengukur risiko itu dapat diukur melalui 6 tahap. Yang pertama itu mengukur risiko melalui variabilitas penerimaan, yaitu ekspektasi laba, dan yang kedua mengenai varian sebagai ukuran risiko. Yang kedua, dengan cara kovarian dan koefisien korelasi. Yang ketiga, melalui kaidah beda rata-rata. Yang keempat, analisis sensitivitas. Dan yang kelima, leverage operasi. Dan yang keenam adalah pendekatan diagram TRI dalam menangani risiko. Lalu simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah salah satu metode simulasi sederhana yang dapat dibangun secara cepat. Nah, pembangunan model simulasi Monte Carlo didasarkan pada probabilitas yang diperoleh dari data historis sebuah kejadian dan frekuensinya. Simulasi Monte Carlo ini mempunyai rumus yaitu PI sama dengan FI per N, di mana PI sama dengan probabilitas kejadian, FI sama dengan frekuensi kejadian, dan N sama dengan jumlah frekuensi semua kejadian. Langkah-langkah dalam simulasi Monte Carlo, yang pertama adalah menetapkan sebuah distribusi probabilitas bagi variabel penting. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk setiap variabel. Yang keempat, membuat angka random. Yang kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Dalam hal pendekatan simulasi Monte Carlo ada dua, yaitu yang pertama deskripsi sistem, yang kedua pembuatan model simulasi. Deskripsi sistem merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu mengenai estimasi profit perusahaan. Objek dari penelitian ini adalah PT Pace Delta Control. Permintaan berasal dari permintaan pre-order customer, sehingga seluruh permintaan selalu dapat dipenuhi oleh perusahaan. Harga jual diperoleh dari HPP, harga pokok produksi, ditambahkan dengan profit margin yang ingin dicapai oleh perusahaan, yakni 30-40%. Harga pokok produksi terdiri dari biaya produksi dan biaya overhead, atau biaya transportasi, akomodasi, garansi 1 tahun, dan lain-lain. Dan profit dihitung dari hasil pengurangan antara perkalian dari harga jual dengan jumlah permintaan atau volume produksi dengan total harga pokok produksi. Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan disimulasikan untuk mengetahui range tingkat profitabilitasnya. Dalam hal pembuatan model simulasi, model simulasi dibuat dengan menggunakan program Microsoft Excel. Proses pengolahan data input
simulasi menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Penggunaan fungsi-fungsi tersebut disesuaikan dengan formulasi yang dibutuhkan dalam pengolahan data input untuk menghasilkan nilai profit yang akan dianalisis resikonya. Berikut adalah diskusi setelah hasil penelitian. Yang pertama adalah ukuran sampel. Dalam penelitian ini terdapat sebanyak 200 sampel. Oleh karena itu, hal ini berarti bahwa simulasi telah dilakukan sebanyak 200 kali kesempatan yang diproyeksikan akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Hasil simulasi yang dilakukan mengakomodasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dengan range antara 11.500 sampai dengan 14.000 tiap dolar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan range nilai tukar mata uang tersebut, PT PDC masih dapat meraup keuntungan secara konsisten. Selama 200 kali, kesempatan yang dibangkitkan dengan sebanyak 67%. Kesempatan yang berada di atas standar profit perusahaan, yakni 500 juta. Namun, perusahaan harus tetap waspada jika terdapat fluktuasi nilai tukar yang lebih ekstrim, karena akan dapat mempengaruhi rata-rata profit yang diperoleh perusahaan. Mengingat 90% komponen produk merupakan barang impor dan luar. Yang ketiga, rata-rata profit bulanan. Dengan ukuran sampel atau simulasi sebanyak 200 kali kesempatan, rata-rata profit bulanan yang diperoleh adalah 606.451.747. Hal ini berarti dalam 200 kali kesempatan di masa yang akan datang, rata-rata nilai profit adalah sebesar 606.451.747. Nilai telah berada di atas nilai rata-rata profit yang diharapkan, yakni 500 juta. Dengan probabilitas untuk memperoleh profit tersebut adalah sebesar 67% atau sebanyak 134 kali dari 200 kali kesempatan. Kondisi ini merupakan kondisi dengan asumsi tidak dapat terdapat perubahan yang signifikan pada internal dan eksternal perusahaan, baik dari segi ekonomi makro, sosial politik, dan lain-lain. Nilai yang diperoleh belum mengakomodasikan kondisi ekstrim yang mungkin saja dihadapi oleh perusahaan, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah yang ekstrim, dan peningkatan inflasi secara ekstrim dan lain sebagainya. Standar deviasi profit. Hasil simulasi yang diperoleh menunjukkan nilai standar deviasi dari rata-rata profit bulanan adalah sebesar 167.473.897,90 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa besaran 70 nilai simpangan dari rata-rata nilai profit dengan lebih atau kurang nilai profit akan bertambah atau berkurang sebesar 167.473.897,90 tersebut. Kesimpulannya, rata-rata profit bulanan yang diperoleh dengan membangkitkan 200 bilangan random simulasi sebanyak 200 kali kesempatan adalah 606.451.747,75. Nilai tersebut telah melampaui target profit perusahaan yang sebesar 500 juta rupiah. Dengan probabilitas untuk memperoleh keuntungan di atas target adalah sebesar 67%. Hal ini menunjukkan kondisi finansial perusahaan berada dalam posisi yang relatif aman. Nilai tukar mata uang yang diakomodasi adalah dengan range sebesar 11,5 sampai 14 terhadap dolar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan nilai dolar terdapat terhadap rupiah hingga 14.000, perusahaan masih dalam batas aman dan masih dapat menghasilkan profit di atas target yang diharapkan. Namun, perusahaan harus tetap waspada dengan fluktuasi nilai tukar mata uang,
mengingat 90% komponen produk merupakan barang impor. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.